Mau bikin bros bunga tapi nggak punya sarangan? Gak usah sedih, yuk kita intip tutorial yang satu ini. Yuhu crafters, selamat datang lagi di tutorial ala cactus flower. Hari ini sesuai yang tadi saya bilang, kita mau bikin bros cakep yang nggak pakai sarangan, super simple tapi hasilnya super elegan. Tadi teman-teman udah lihat sekilas bahan-bahannya. Yang pertama nih ada kelopak bunga seruni, cakep banget. Ini yang ukurannya sekitar 2,5 cm. Kelopak gold juga ada. Ini spesial banget, kelopak goldnya tuh bisa ditekuk terus dikembalikan lagi ke bentuk semula, gak gampang patah. Kalau ketinggalan atau teman-teman gak sempet catat bahan-bahannya apa, nanti ada di description box ya. Kemudian ada kelopak lagi, kelopak cangkang mini. Ada tambahan mutiara grade A yang ukurannya 8 mm. Semua bahan-bahannya tadi bisa teman-teman beli di Cactus Flower ya, baik yang online maupun yang offline store-nya. Lanjut lagi, ada rantai aluminium dan juga peniti bros ukurannya 2 cm. Ini rantainya aluminium, jadi dia ringan dan anti karat. Tenang aja, walaupun gold dia akan aman kok. Jangan lupa pakai senar non elastis untuk merangkai karena kita bukan pakai kawat ya. Dan nggak pakai tang, cuma pakai gunting aja kok. Yuk kita mulai. Pertama-tama teman-teman potong dulu rantai aluminium tadi. Kita punya dua ukuran. Memang panjangnya beda sengaja. Yang pertama itu 12 cm, yang kedua 14 cm. Rantai sudah terpotong, langsung ambil bahan-bahan tadi masing-masing 2 pieces ya. Karena sebetulnya kita akan bikin 2 rangkaian bros yang digabung jadi satu. Susun kelopak seperti yang teman-teman lihat di video, mana yang lebih dulu, mana yang di bawah, mana yang di atas, jangan sampai tertukar karena hasilnya nanti akan berubah. Paling atas adalah mutiara grade A. Kira-kira nanti hasilnya seperti ini dan kita akan bikin 2 set ya, sama persis susunannya. Tahap selanjutnya kita akan mulai merangkai bunga-bunga tadi dengan menggunakan senar. Kali ini brosnya tuh simple banget ya teman-teman, jadi senarnya juga nggak perlu panjang. Kira-kira potong aja sekitar 30 cm. 30 cm aja, nggak usah panjang-panjang, langsung lipat 2. Nah pertama masukin mutiara 1 utas tali dulu, jadi nggak dua-duanya ya. Begitu udah kelopak bawahnya itu baru 2 utasnya langsung masuk sekaligus. Jadi bisa ngunci mutiaranya di atas tadi. Nah kira-kira kayak gini. Kalau mau bagus, ini kalau mau bagus ya, itu mutiaranya kalau bisa lubangnya jangan kelihatan. Tapi harus kita puter supaya si bagian yang mulus itu adanya di depan. Kalau udah rapi, udah oke, langsung aja ikat mati di belakang kelopaknya. Tadi kan ada 2 tuh, sebenarnya dibuka dulu, diikat. Ikat mati supaya apa? Supaya rangkaian awal ini nggak bergerak-gerak. Nah kayak gini, sekali aja cukup. Lalu kita ambil rantai yang tadi yang udah dipotong. Kemudian teman-teman lihat ujungnya. Tadi kan ada 2 ya talinya ya, kanan kiri. Berarti satu rantai masuk di kanan, satu rantai masuk di kiri. Untuk jenis dan ukuran rantainya itu sebetulnya bebas aja. Tapi jangan pakai yang terlalu besar ya, karena nanti malah ngeganjel. Jadi yang kecil-kecil aja. Kalau udah masuk dua-duanya ke senar, kita akan tindih atau akan kita tumpuk dia dengan peniti bros yang ukurannya 2 cm. Kalau mau bagus penitinya pakai yang grade A ya. Mulai dari part ini saya nggak bisa percepat videonya supaya teman-teman bisa perhatikan step by stepnya biar nggak salah. Di peniti ini kan ada 2 lubang tuh di belakangnya. Silakan masukkan senarnya masing-masing ke lubang yang berbeda. Jadi 2 senar tadi masuk di lubang yang berbeda. Sekali lagi, kalau udah betul posisinya, langsung aja ikat mati sebanyak 2 kali. Karena rangkaian ini nggak pakai sarangan, jadi brosnya akan sangat bergantung pada kekuatan ikatan yang teman-teman bikin. Jadi pastikan ikatannya kencang, rapet. Kalau masih oglek-oglek di awal itu nggak apa-apa. Yang pasti cari lagi posisinya, di-adjust lagi supaya dia bener-bener kencang. Ikatnya 2 kali ya. Kalau sampai tahap ini kok masih merasa kurang kenceng nggak apa-apa, memang kita belum
maksimal ya. Kita akan ikat lagi sekali lagi, tapi teman-teman bawa dulu tusuk balik talinya itu ke belakang lewat lubang yang tadi tuh, lewat lubang di penitinya. Jadi memang nggak pakai sarangan. Di bagian belakang nanti kita akan ikat lagi, ikat mati lagi. Tapi teman-teman perhatikan ya posisinya di mana saya ngikatnya. Tipsnya adalah ikatannya itu ada berlawanan dengan arah rantai. Kalau rantainya ke bawah berarti kita ikatnya di atas. Ikat mati 2 kali di atas dan diselipkan di bawah penitinya kayak gini. Nah, jangan sampai ngikatnya ke bawah ke bagian rantai karena nanti simpul di rantai terlalu besar malah nggak bikin kenceng. Justru ikatannya itu harus ada di bagian atas yang berlawanan dengan arah rantai. Nggak bosen-bosen saya ingetin untuk pastikan ikatannya udah kenceng ya, karena kita nggak pakai sarangan, jadi kekuatan bros ini bener-bener tergantung sama ikatan teman-teman. Kalau dirasa udah kuat 2 kali ikatan mati, langsung aja teman-teman gunting sisa benangnya atau sisa senarnya. Gak usah pakai lem dan gak usah diapa-apain lagi, langsung aja digunting. Satu bros selesai, artinya kita udah setengah jalan nih. Sekarang saatnya kita pasang bros yang kedua. Sebetulnya tekniknya sama, tapi teman-teman harus perhatikan rantainya. Gimana maksudnya? Tonton terus ya. Jadi kan kita potong lagi kan, senar kan, 30 cm lagi. Terus kita ambil susunan kelopak bunganya, sama kayak tadi, masukin dulu mutiara. 1 senar, kemudian di kelopak sisanya itu masuknya 2 senar sekaligus, persis kayak tadi. Kayak yang pertama itu, pastikan bulatannya itu di samping, jangan kelihatan. Habis itu diikat di belakang 1 kali, sama persis kayak yang pertama tadi ya. Nah, yang perlu diperhatikan tuh tahap setelah ini. Jadi, karena kita itu mau menghubungkan rantai, teman-teman harus pastiin posisi rantainya itu nggak bersilang atau nggak belibet atau nggak nyangkut gitu. Caranya gini, pertama lihat posisi peniti bros yang pertama, arahnya kemana, nanti samain aja. Terus bayangkan kira-kira nanti dia itu jadinya gimana sih gitu, rantainya yang atas yang mana, yang bawah yang mana. Kalau misalnya bingung, coba aja dulu masukin aja dulu ke senar yang bros kedua tadi, masing-masing ya rantainya. Nah, terus teman-teman angkat dan bayangkan, oh nanti kira-kira kalau jadi kayak gini nih. Nah, kelihatan kan ini ada satu sisi rantai yang dia tuh menyilang. Artinya itu kurang tepat, karena nanti ketika dipakai jadi kurang bagus. Nah, kalau kayak gini tuh solusinya adalah teman-teman tukar posisi rantainya di senar. Pokoknya yang tadinya kanan jadi kiri, kiri jadi kanan. Nah, kalau misalnya udah selesai, coba deh dibayangin lagi, diangkat dulu. Nah, kalau udah rapih gini, nggak ada yang bersilang, masing-masing di jalurnya itu baru udah benar posisinya. Jadi sebelum diikat, pastikan dulu dia nggak ada yang berlibet ya rantainya ya, nggak ada yang bersilang. Kalau dari sini tuh tekniknya udah sama persis kayak yang tadi. Cuma paling teman-teman perlu inget nih, arahnya samain aja biar nanti nggak ribet. Gunting sisa senar dan bros kreasi kita udah jadi nih. Tampak depannya cakep, tampak belakangnya juga nggak kalah rapi. Brosnya udah cantik, yuk sekarang kita share tips packagingnya biar makin estetik. Cantik ya? Untuk bikin packaging yang kayak gini tuh gampang banget ya teman-teman. Caranya hanya perlu menyiapkan art karton. Di sini kita pakai ukuran 9 x 15 cm. Ini kita pesan di percetakan supaya ada logonya. Art karton tuh dia agak tebel. Nah, teman-teman bilang aja mau cetak dengan art karton. Biasanya di percetakan mereka udah tahu ya. Caranya gampang banget, langsung aja tusukin peniti brosnya di kertasnya. Kalau teman-teman mau pakai pembolong kertas juga itu bisa, tetap nanti bolongan kertasnya itu nggak akan kelihatan kok ketutupan sama brosnya. Yang penting adalah teman-teman harus kasih lihat gimana sih look atau penampilan akhir dari bros itu ketika dipakai, supaya calon pembeli kita tuh ada bayangan,
Oh, kalau dipakai di baju tuh seperti ini jatuhnya. Apalagi ini kan ada rantai-rantai yang menjuntai itu kan, jadi harus kelihatan tuh menjuntainya. Kalau cuma diplastikin aja takutnya kurang kelihatan. Udah cakep banget kayak gini nih, tapi kalau teman-teman mau tambah lagi plastik untuk bungkus, boleh banget. Apalagi kalau misalnya ada yang jualannya tuh kayak di event Car Free Day, jadi di pinggir jalan, takut berdebu, boleh banget diplastikin. Atau ada opsi juga kalau teman-teman mau kelihatan lebih mewah, bisa juga masukin ke pouch atau kantong serut. Tapi balik lagi itu tergantung dari target pasar dan budget packaging yang teman-teman punya sih. Segitu dulu video hari ini, semoga tutorialnya bermanfaat. Semangat terus buat teman-teman berkreasi handmade. Boleh bantu share kalau emang dirasa videonya bermanfaat juga buat yang lain. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Dadah!